قال المؤلف رحمه الله قال البواب رحمه الله في مستخرج حدثنا أبو زرعة الرازي حدثنا إبراهيم بن محمد بن عمر حدثنا أبو عاصم حدثنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن الله صلى الله عليه وسلم فقال نحن نجيء يوم القيامة على كذا وكذا انظر أي ذلك فوق الناس ندري عن الموت بوثانها وما كانت تأمر الأول فأول فيقول فيأتينا ربنا تبارك وتعالى فيقول من تنتظرون فنقول ننتظر ربنا عز وجل ننتظر ربنا قال فيقول عن ربكم قال فيتجلى لهم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك arfa minasikoh. Berkata Ahmad ibnu Hanbal, Ibnu Juraij sabtun sahihul hadis lam yuhaddis bisyai'in illa atqanahu. Maka dia sangat kuat hadisnya dan tidaklah dia meriwayatkan hadis kecuali dia mutkin hafalannya. Wa qala Ahmad kana Ibnu Juraij min awiyatil ilm, dari orang yang sangat cerdas mempunyai ilmu. Dan berkata Ahmad juga, Amr ibnu Dinar wa Ibnu Juraij asbatun nas fi Atha. Maka yang belajar kepada Atha ibnu Abi Rabah, seorang tabi'i yang agung, yang merupakan tabi'i yang paling faqih dari ilmu manasik haji dan umrah, sampai difatwakan la yuhaddits bin nas la yafti bin nas illa Atha ibnu Abi Rabah, kecuali Atha ibnu Abi Rabah di zamannya, menunjukkan kedudukan dia dalam ma'rifatu ilmi manasik haji dan umrah. Maka belajar padanya Ibnu Juraij berapa tahun? 18 tahun. Dan Amr ibnu Dinar. Maka berkata Yahya ibnu Sa'id al-Qattan, Ibnu Juraij asbat min Malik fin Nafi'. Bahkan periwayatan dari Imam Nafi', yang mana Nafi' nanti meriwayatkan dari Abdullah bin Umar, dan Atha kebanyakan meriwayatkan dari Abdullah bin Abbas. Namun keutamaan yang kita baca tadi, dia tetap bernama manusia, dan manusia tidak sempurna, pasti ada kesalahan. Seperti ucapan di dalam hadis yang sering kita ulang, kullu bni Adam khata', seluruh Bani Adam itu mesti bersalah. Dan di sini Ibnu Juraij sebagai seorang imam muhaddis tidak lekang dari kesalahan karena dia manusia. Maka pepatah mengatakan tak ada gading yang tak retak. Yang namanya manusia mesti ada kesalahan, not perfect. Bahwa manusia itu tidak sempurna. Kesempurnaan hanya Allah. Allah is the perfectionist. Maka dia seorang mudallis. Dia senang meriwayatkan dari orang-orang yang tidak dia dengar dengan ucapan-ucapan yang muhtamal, agar dianggap oleh muridnya didengar. Maka ini penyakit hati. Walakinahu mudallis. Ahmad berkata, idza qala Ibnu Juraij qala fulan wa qala fulan jaa bimanakir, wa idza qala akhbarani wa sami'tu fahasbuka bihi. Berkata Imam Ahmad, jika Ibnu Juraij memberikan lafaz-lafaz yang tidak tasrih, qala fulan, datang dengan hadis-hadis yang aneh, maknanya sanadnya aneh, tidak pernah mendengar, terputus dari gurunya, itu maknanya. Namun jika dia berkata akhbaroni sami'tu dengan lafaz tasrih bahwa dia mendengar dari gurunya, maka fahasbuka bihi, ambillah ilmu hadis tersebut. Ambillah hadis tersebut. Ini makna dari ucapan Imam Ahmad. Sehingga jika dia mengatakan tidak tasrih qala fulan, banyak sekali keganjilan, karena hakikatnya dia tidak mendengar dari gurunya. Namun jika mendengar dengan tasrih sami'tu, aku mendengar dari guruku, akhbaroni,
dari guruku, fahasbuka bihi, maka pegang hadisnya. Dan berkata Yahya ad-Duhli, alim ulama sezaman dengan Imam Al-Bukhari, wa Ibnu Jurayj idza qala haddatsani wa sami'tu fahuwa muhtajun bi hadisihi dakhilun fi tabaqatil ula min ashab az-Zuhri. Dikatakan bahwa Ibnu Jurayj jika berkata sami'tu, maka hadisnya diambil, dan dia termasuk dari murid-muridnya Zuhri di tabaqah yang pertama. Maka bagaimana Ibnu Jurayj di sini? Dia murid yang terbaik dari berbagai ulama, menunjukkan dia rohal, menunjukkan dia tidak duduk dengan satu syekh, dia berangkat ke berbagai syekh. Maka dia termasuk orang terkemuka dari Atha ibnu Abi Rabah karena dia duduk 18 tahun dengannya. Dan dia juga disebutkan orang terdepan dari Nafi', kata Yahya ibnu Ma'in. Dan di sini juga disebutkan oleh ad-Duhli, dia orang terdepan juga dari murid-muridnya Imam Az-Zuhri, menunjukkan bahwa orang ini memang penuntut ilmu, datang kepada berbagai guru dan bahkan menjadi asbatun nas dari berbagai guru. Dan tadlisnya dia berpengaruh kepada sanad, menjadi dhaif jika dia mengatakan tidak tasrih, qala atau an, maka dhaif. Seperti berkata Ad-Darqutni, wa rubama hadatsa ani du'afa wa dalasa asma'ahum. Bisa jadi dia meriwayatkan dari orang-orang yang dhaif dan mentadlis nama-nama mereka, seperti Abu Bakar ibnu Abi Sabrah, rawi yang dhaif, mungkar. Ibrahim ibnu Abi Yahya, rawi yang disebutkan oleh para ulama kadzab, pendusta, dan selainnya. Maka maknanya Imam Ad-Darqutni mengatakan jika dia meriwayatkan dengan tadlis an, maka ditakutkan masuk rawi-rawi yang dhaif jiddan tadi. Dan berkata Al-Hakim, su'ila Ad-Darqutni an tadlis Ibnu Jurayj. Imam Al-Hakim, su'ila Ad-Darqutni an tadlis Ibnu Jurayj. Faqala yujtanab tadlisuhu. Maka Imam Ad-Darqutni ditanya tentang tadlis Ibnu Jurayj, dikatakan jauhi periwayatan tadlisnya. Fa innahu wahsyu tadlis, seburuk-buruknya tadlis Ibnu Jurayj. La yudallis illa fima sami'ahu min majruh. Maka jika dia mentadlis, tidaklah kecuali dia mendengar dari rawi-rawi yang dhaif, baru dia tadlis. Misal Ibrahim ibnu Abi Yahya tadi kami sebutkan kadzab, dan Musa ibnu Ubaidah dhaif. Maka inilah kedudukan dari Abdul Malik ibn Abdul Aziz, atau yang masyhur dengan Ibnu Jurayj. Kemudian meriwayatkan Ibnu Jurayj di dalam sanad ini namun dengan tahdits. Berkata akhbaroni, afwan, itu diriwayat Abu Awanah. Diriwayatkan oleh Imam Muslim akhbaroni, sama akhbaroni Abu Zubair. Maka di sini periwayatan Abdul Malik ibn Abdul Aziz ataupun Ibnu Jurayj diambil, apalagi dikeluarkan oleh Imam Muslim. Maka Abu Zubair siapa? Abu Zubair rawi yang banyak periwayatan dari Jabir, terutama di Sahih Muslim, dari Abi Zubair dari Jabir. Dan dia namanya sering di Sahih Al-Bukhari kita sebut sambil lewat di Imam Az-Zuhri. Apa namanya? Setiap kami menyebutkan Az-Zuhri masmuh Muhammad Ibnu Muslim, kita katakan Ibnu Ubaidillah. Terus saya katakan karena di zamannya, di tabaqahnya sama, ada rawi yang masyhur juga Muslim, Muhammad Ibnu Muslim Ibnu Tadrus. Maka untuk membedakan keduanya,
karena tabaqahnya sama. Imam Az-Zuhri di tabaqah ar-rabi'ah, tabaqah yang keempat dari tabaqah as-sughra minat tabi'in. Begitupun Abu Zubair di tabaqah ar-rabi'ah. Maka Muhammad ibnu Muslim ibnu Tadrus al-Makki, dia hidup di tabaqah ar-rabi'ah, dan begitupun Az-Zuhri. Namun berbeda di sini dari segi kekuatan hadisnya dan sifat-sifatnya. Muhammad ibnu Muslim ibnu Ubaidillah Az-Zuhri imam muhaddis, tidak mentadlis. Abu Zubair di sini rawi yang pas-pasan, yang mana dia seorang mudallis juga. Maka adapun dia hidup di tabaqah yang keempat seperti di zaman Qatadah, Umar ibni Abdul Aziz, dan juga Ibnu Syihab, Sulaiman ibnu Tarhan, dan juga dirawi yang dhaif Ali ibni Zaid ibnu Jad'an yang telah kita lewati. Dan kedudukan dia Abu Zubair Muhammad ibnu Muslim ibnu Tadrus anzal minathiqah, dia di bawah dari thiqah. Berarti apa? Dhaif? Tidak, pas-pasan, saduq, hasanul hadis ala rajih. Karena para ulama terjadi khilaf di antara mereka, ada yang memujinya wa man dha'afahu, dan ada yang mendhaifkannya. Maka al khairu fi syai'in awsatuha, keadaan itu paling baik adalah yang sedang-sedang saja, yang tengah-tengah saja. Iya, yang tengah lebih baik, tidak gulu dan tidak tafrid. Maka para ulama telah mensikohkan dan telah mensadukkan dan telah mendhaifkan. Maka di sini kami kumpulkan yang rajih adalah dia saduk dari para ulama yang mengatakan dia saduk. Di antaranya Yaqub ibnu Syaibah mengatakan thiqatun saduk wa ila dha'fi ma huwa. Maka dikatakan Yaqub ibnu Syaibah dia thiqatun saduk, adapun kepada dhaif tidaklah dia seperti itu. Maka maknanya saduk, pas-pasan. Berkata Ibnu Adi wa huwa saduk thiqatun la ba'sa bihi. Maka la ba'sa bihi lafadz pas-pasan. Berkata Abu Hatim yuktabu hadithuhu wa la yuhtaju bihi, dia ditulis hadisnya dan tidak butuh ditulis sebagai hujjah. Wa su'ila Ahmad ibnu Hanbal an Abi Zubair faqala qad ihtamalahu nas. Ditanya Imam Ahmad tentang Abu Zubair, dikatakan qad ihtamalahu nas, maka manusia kaum muhaditsun telah menganggap labas. Ihtamalahu maknanya telah menganggapnya, maksudnya di atas derajat dhaif, tidak sampai dhaif tapi tidak sampai thiqah. Dan dengan keadaannya yang saduk, pas-pasan, dia juga seorang mudallis yang hidup di zaman Imam Az-Zuhri. Maka namanya sama dengan Imam Az-Zuhri, Muhammad ibnu Muslim, dan tabaqahnya sama seperti tabaqah Imam Az-Zuhri di tabaqah yang keempat. Maka berbeda kualitas. Kualitasnya Imam Az-Zuhri imam muhaddis di atas derajat thiqah, dia saduk dan mudallis. Adapun Az-Zuhri bukan seorang mudallis. Lalu tentang permasalahan tadlisnya, kita masuk kepada kaidah sedikit atau faidah sedikit yang berhubungan dengan tadlis Abu Zubair. Maka Abu Zubair dikeluarkan oleh Imam Muslim hadisnya dan tidak dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari kecuali sebagai mutaba'ah saja. Imam Al-Bukhari tidak butuh kepadanya di dalam Sahih Al-Bukhari kecuali digandengkan dengan yang lain, maknanya makrunan. Lalu berbicara tentang tadlisnya, maka tadlisnya Abu Zubair
apakah berpengaruh kepada sanad seperti Ibnu Jurayj